Assalamualaikum Sobat Football United, here we go. Fabrizio Romano memberikan informasi here we go. Ini terkait dengan Michael Carrick, Sobat Football United. Jadi sudah here we go. Michael Carrick akan tetap stay di Manchester United sebagai permanent manager. Ini sudah dikonfirmasi. Dan arah ini sebenarnya sudah jelas ya, semakin jelas selama beberapa pekan terakhir. Dan juga rencana ataupun diinformasikan sebelumnya ada proposal yang diberikan oleh Omar Berada serta Jason Wilcox, dua eksekutif Manchester United yang memang memimpin pencarian manajer permanen dari Manchester United selanjutnya, memberikan proposal kepada Sir Jim Ratcliffe, dan Sir Jim Ratcliffe menyetujui proposal tersebut, dan Michael Carrick akan menandatangani deal ataupun juga kesepakatan yang terbaru ini segera akan ditandatangani. Durasi sendiri ini akan 2 tahun plus 1 tahun ya, atau bisa jadi langsung 3 tahun. Jadi Fabrizio Romano mengatakan ada 2 opsi ya, 2 tahun plus opsi 1 tahun atau 3 tahun. Tapi yang jelas Michael Carrick sudah setuju. Michael Carrick sekali lagi sudah setuju untuk menjadi manajer permanen Manchester United selanjutnya. Pihak dari Manchester United pun juga sudah setuju untuk mengajukan Michael Carrick nih. Jadi dua pihak sama-sama sudah positif, dan Fabrizio Romano memberikan here we go. Dan terkait dengan 2 plus 1 ataupun 3 tahun ini, kalau gua bandingkan ya, bagaimana durasi-durasi dari Ruben Amorim sebelumnya, menurut gua sekitar 2,5 tahun itu durasi kontrak di awal dengan opsi 1 tahun lagi. Lalu Erik ten Hag juga 3 plus 1 kalau tidak salah pertamanya seperti itu. Lalu Ole Gunnar Solskjaer juga di awal periode ketika dia dipermanenkan itu juga kurang lebih sekitar kayak 3 tahun ya, sebelum akhirnya diperpanjang mendapatkan kontrak baru di tengah jalan. Jadi durasi kontrak untuk Michael Carrick ini menurut gua sangat make sense, sangat masuk akal kalau dilihat beberapa nama sebelumnya ini ya yang diberikan permanen atau posisi permanen di Manchester United. Dan informasi lainnya juga tentu saja mungkin Sobat Football United akan menanyakan ya, bagaimana situasi staff dari Manchester United. Ya, backroom staff dari Manchester United seperti diinformasikan oleh Laurie Whitwell ini akan tetap sama dengan Steve Holland, dengan Jonathan Woodgate, dengan Jonny Evans. Semua ini akan diberikan kontrak baru, akan diberikan kesepakatan baru. Pelatih kiper Craig Mawson juga akan menjadi bagian dari tim utama, di mana dia ini mendapatkan promosi setelah Ruben Amorim tidak lagi berada di Manchester United. Apakah itu saja? Tidak. Ternyata Manchester United ini masih mencari satu lagi nama untuk masuk ke tim kepelatihan dari Manchester United, khusus untuk posisi set piece. Dan ini untuk mengantisipasi Andreas Johnson yang kabarnya akan cabut ke Tottenham Hotspur. Jadi Manchester United membuka satu posisi ya di staf kepelatihannya. Dan ya menurut gua Sobat Football United, Michael Carrick yang mendapatkan here we go-nya ini sangat make sense ya. Dia mendapatkan posisi permanen di Manchester United selanjutnya sangat make sense. Ada hal yang menurut gue sangat luar biasa yang dilakukan oleh Michael Carrick semenjak Michael Carrick ini datang ke Manchester United di bulan Januari. Merubah banyak hal, dan perubahan itu lebih ke arah yang positif ya, bahkan sangat positif. Pembicaraan ini saja terkait dengan kontrak untuk posisi permanen dari Manchester United, posisi permanen manajer dari Manchester United ini bisa dilakukan lebih awal karena target yang diberikan kepada Michael Carrick ini bisa diraih lebih awal. Padahal targetnya tadinya ya yang penting bisa Manchester United ini ke zona Eropa, Europa League, Conference League, yang jelas masuk ke zona Eropa. Tapi bahkan Manchester United dengan Michael Carrick ya, dia bisa memberikan hasil ataupun target lebih tinggi, lebih cepat.
dia bisa memberikan Champions League ya, tiket Champions League, dan juga diberikan lebih cepat. Jadi Manchester United bahkan tidak perlu harus menunggu sampai pertandingan terakhir misalnya. Dan kalau dilihat keadaan di bulan Januari ketika Michael Carrick ini pertama kali datang ke Manchester United, tidak ada jaminan. Bahkan mungkin ada optimisme tapi tidak seperti ini ya menurut gua, bahwa ya Manchester United bisa mendapatkan tiket Liga Champions lebih awal. Dan bahkan kali ini kita berbicara terkait dengan posisi 3 besar, posisi yang kalau dilihat dari musim lalu Manchester United sangat jauh dari posisi 3 besar. Manchester United finish di peringkat ke-15, tapi dengan Michael Carrick Manchester United ini selangkah lagi menurut gue ya akan finish di 3 besar. Itu saja tidak, tentu saja ini merupakan salah satu faktor besar, tapi bukan satu-satunya faktor. Seperti gue katakan bahwa ada satu faktor lagi, yaitu adalah terkait dengan rencana musim depan. Dan nampaknya perencanaan musim depan ini, artinya sinergi dengan manajemen Manchester United ya, ini sudah dilakukan sebelumnya. Asumsi gue seperti itu. Jadi ketika pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh Michael Carrick dengan manajemen Manchester United, Jason Wilcox, Omar Berada, ini sudah dilakukan sebelumnya. Tentu saja masih dalam situasi untuk mempersiapkan musim ini, tapi ada beberapa hal yang mungkin sudah melampaui dari persiapan ataupun keadaan musim ini, yaitu lebih ke persiapan musim depan. Dan menurut gua juga ya, selama dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini, tentu saja sudah terjalin kerjasama, sudah terjalin diskusi misalnya antara staf kepelatihan Michael Carrick ya dengan manajemen Manchester United, di mana menurut gua ada mutualisme, ada sinergi yang terbangun dengan cukup baik, sehingga Jason Wilcox, Omar Berada secara jelas dan tegas merekomendasikan nama Michael Carrick kepada Sir Jim Ratcliffe. Situasi di bursa kepelatihan yang saat ini ada, ini juga merupakan satu faktor lainnya, dan sudah pernah dibahas juga bahwa memang ketersediaan dari nama-nama yang punya peluang, bahkan peluang besar sebenarnya untuk didekati oleh Manchester United, ini banyak yang tidak tersedia. Sehingga Manchester United tidak mungkin menunggu nama-nama tersebut. Dan menurut gua kombinasi dari faktor-faktor yang tadi gua sebutkan itu tadi yang akhirnya memang membawa Manchester United ini memberikan keputusan untuk mengambil Michael Carrick, dan ini sudah here we go. Pertanyaannya tentu saja dari Sobat Football United misalnya, apakah Manchester United ya musim depan bisa seperti musim ini ya, ataukah bisa lebih baik lagi? Menurut gue jelas waktu yang akan menjawabnya. Tapi untuk supaya Michael Carrick bisa lebih sukses di Manchester United, ya dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus didukung dengan manajemen di bursa transfer musim panas nanti, mendatangkan pemain yang tepat, melepas pemain yang tidak tepat. Dimana hal itu juga tidak mudah dilakukan. Tidak bisa hanya mendatangkan pemain yang diinginkan saja, tapi ada faktor finansial misalnya. Ketika melepas pemain yang tidak diinginkan pun juga tidak bisa sembarangan dilepas itu saja kan. Ada beberapa misalnya harga yang harus dipenuhi oleh klub yang meminati pemain tersebut dan lain-lain. Jadi memang harus ada sinergi. Lalu juga hal-hal lain ya menurut gua yang terus harus terbangun, ini harus mensupport Michael Carrick. Seperti biasa ketika ada manajer baru masuk ke Manchester United, gua yakin hal pertama yang harus dia miliki ataupun diberikan oleh klub adalah support dan juga waktu. Tapi apakah fans terutama ataupun juga situasi manajemen klub Manchester United sudah siap untuk hal itu? Apakah mereka bisa dalam tanda kutip sabar menghadapi misalnya ya musim depan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Apakah solusinya harus terus dengan memecat pelatih dan mengganti dengan yang baru? Gua harapkan ada pembelajaran yang diambil terutama oleh Ineos terhadap situasi Erik ten Hag dan juga Ruben Amorim, bahwa mereka harus mencari solusi lain ketika memang ada situasi yang tidak sesuai harapan, untuk mencari solusinya di luar pemecatan. Karena gua harapkan ini tidak terjadi. Tentu saja gua harapkan Michael Carrick bisa sukses di Manchester United, tapi kalau sekali lagi ditanyakan apakah dia bisa sukses atau tidak di Manchester United, ada banyak komponen ya. Pemain juga seperti itu. Bagaimana pemain ini bisa tersedia, pemain ini tetap positif berada di belakang Michael Carrick. Menurut gue ini penting untuk musim depan, musim dimana tantangannya pun juga berbeda untuk Michael Carrick ya. Musim ini dia bisa berhasil mendapatkan target yang diinginkan, tapi dengan situasi misalnya sekali sepekan tandingnya. Tapi musim depan Manchester United punya 4 kompetisi dengan situasi 2 kali sepekan. Jadi ada 2 kali situasi atau 2 tantangan ya, levelnya kurang lebih seperti itu. Dan tentu saja dengan Manchester United yang berlaga di Champions League,
sebagai fans gua, dan gua yakin juga Sobat Football United berharap bahwa Manchester United tidak hanya sebagai partisipan saja. Manchester United bisa lebih jauh lagi melangkahnya. Mungkin belum menjadi juara, tapi juga tidak tersingkir di tahap awal. Pun juga kompetisi domestik FA, Carabao, dan juga Premier League. Di Premier League, apakah harapan dari manajemen adalah langsung juara? Kalau menurut gua, ya bagaimana bisa stabil dulu di posisi seperti ini, bisa berada di 4 besar, bisa berada di 3 besar, sambil terus ya melakukan proses dan juga perbaikan di antara kekurangan-kekurangan yang ada mungkin di skuad Manchester United. Tapi sekali lagi Sobat Football United, here we go. Michael Carrick, permanen manajer Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.